Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Summa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyil karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin.
pertama-tama dan yang paling utama, mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rasa terima kasih kita kepada Allah, ya, sebagai bentuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yaitu bersyukur, syukur atas seluruh nikmat Allah yang diberikan kepada kita, baik pagi, siang, sore, malam, dari semenjak bangun tidur sampai tidur kembali. Alhamdulillah, saya baru bangun, ya bukan gadang yang memang belum tidur saya, ya. Alhamdulillah baru bangun, ya. Jadi segar, bugar, ya. Kalau saya sudah bangun pada waktu saat ini, saya tidak tidur lagi, ya, gitu. Saya manfaatkan buat konten, ya, buat hadir di studio untuk menemani para pemirsa semua, ya. Kita berbagi pengalaman, kita berbagi pengetahuan, ya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, ya. Kami berbicara tentang masalah tausiah, tentunya, ya, ini malah sekedar ngobrol aja, ya, berbagi saja. Bukan kami bisa, bukan kami mampu untuk menyampaikan berbagai macam ilmu agama, tapi ini kan kata Rasul juga, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat, ya. Jadi kita berbagi, yang namanya ilmu itu sedikit banyak harus diamalkan. Pengetahuan, kita punya pengetahuan, kita punya pengalaman, harus diamalkan kepada umat Islam, harus diamalkan kepada saudara kita, berbagi ilmu agar ilmu kita bertambah, agar kemampuan kita itu bertambah, ya. Oke. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terasa pada saat ini adalah hak hidup. Kalau kami diberikan hak untuk bisa siaran di TikTok, di YouTube, alhamdulillah, ya, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita syukuri, yang wajib kita syukuri, ya, ya. Karena dengan adanya media seperti ini memang sangat membantu sekali, ya. Kami juga
juga belajar bicara, bukan karena saya bisa, tapi kita harus biasakan agar terbiasa begitu. Belajar dan belajar terus. Jangan sampai kita bosan untuk belajar ya. Gitu. Karena orang yang terbiasa menjadi biasa karena dibiasakan terus. Hak yang Allah berikan kepada kita adalah hak masih hayat di kandung badan. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup di alam dunia ini, yang mana kita tahu bahwa alam dunia adalah dunia fanaun. Alam dunia teh fana, suatu saat bakal rusak. Coba saja kita perhatikan kehidupan manusia dari mulai anak kecil, dewa, anak bayi ya, itu balita atau bayi, kemudian anak-anak, kemudian meningkat lagi menjadi pemuda ya, remaja ya, obatita bayi di atas 3 tahun, kemudian ya, pemuda ya, remaja, dewasa, bapak-bapak ya, orang tua ya, lansia. Itu merupakan perubahan yang terjadi kehidupan di alam dunia. Tidak akan ada yang kekal di alam dunia mah ya. Habis dimakan usia, bentuk dan tubuh kita juga ya tidak akan selama seperti ini. Jag belejak moal pika terus kalau kurang jag belejaknya mata manfaatkan dalam hadis Rasul ya, iktanim khamsan qabla khamsin, kan gitu. Manfaatkanlah waktu yang 5 sebelum datang yang 5. Manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Itu diantaranya kan ya. Manfaatkan masa muda kita, itu tidak akan terjadi 2 kali ya. Karena di dunia semuanya adalah akan rusak, akan mengalami perubahan sesuai dimakan usia. Dunia fanaun, dunia bakal rusak, yang kita diam juga akan rusak. Sedangkan kehidupan akhirat lah
yang akan mengekalkan kita. Setelahnya kita nanti masuk ke alam akhirat, ya, maka kita akan kekal di akhirat. Masuk surga, ya, akan kekal di dalam surga, tidak akan ada kematian. Setelahnya dibangkitkan nanti, ya. Mudah-mudahan kita menjadi penghuni surga. Mudah-mudahan kita mendapatkan nikmatnya surga, ya, yang Allah telah siapkan. Bahkan surga sudah ada. Di mana Pak Ustaz surga itu sudah ada? Ya, ada di langit, di atas langit ketujuh. Siapa yang pernah ke sana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra wal Mi'raj, ya, diperlihatkan penduduk surga, penghuni surga, diperlihatkan tamsi orang yang masuk neraka, ya. Neraka juga sudah ada. Di mana neraka? Neraka adanya di bawah bumi K7, ya. Berarti di bawah yang kita diam ini bumi ke dalam terus, ya. Dan tidak bisa manusia mengetahui tentang keberadaan neraka kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti Nabi Muhammad SAW pernah diajak oleh malaikat Jibril untuk melihat surga dan neraka. Para pendengar TikTok, YouTube yang kami cintai, bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan memang kalau kita hitung nikmat dari Allah tidak akan bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau kamu menghitung nikmat Allah, maka la tuhsuha, tidak akan berkurang sedikit pun, ya. Seperti orang mencari dunia pagi, siang, sore, malam bahkan. Nah, ya. Dunia tidak semuanya bisa kita raih karena memang usia kita yang terbatas, ya. Jadi nikmat Allah itu banyak, ya. Seperti Allah menciptakan laut beserta ikannya, beserta air yang asin untuk dimanfaatkan menjadi garam, kan, untuk kita masak, untuk kita
mengasinkan makanan, ya itu. Lauk ikan yang dikail ataupun ditangkap oleh nelayan dari dulu sampai sekarang, ya perbandingannya banyak ikan yang belum ditangkap, ya di laut itu, daripada ikan yang sudah ditangkap. Banyak sapi yang sudah disembelih ataupun sapi yang belum disembelih. Tentunya masih banyak sapi ataupun hewan yang belum disembelih. Berarti nikmat Allah, ya itu banyak, ya, dan tidak terhingga dan juga tidak bisa dihitung. Kalau kita menghitung nikmat Allah, ya tidak bisa dihitung, ya, bahkan kehabisan usia kita. Para pendengar yang kami cintai, sedikit banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, wajib kita untuk mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kita bersyukur atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, la azidannakum, yakin Allah akan menambah. Yakin kami, kata Allah, akan menambah nikmatnya, rezekinya, ya. Kalau kita pandai bersyukur. Wala in kafartum, dan bila mana Anda mengkufuri nikmat, bila mana kita mengkufuri nikmat ataupun tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan, itu kan mengkufuri nikmat. Kita diberikan anggota badan yang sempurna, tapi kita menyalahgunakan pemberian anggota badan ini, panca indera ini, kepada yang Allah tidak ridho. Dipakai untuk maksiat, dipakai untuk berbuat dosa, berarti itu udah menyalahgunakan nikmat, ya, udah mengkufuri nikmat, ya. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau mengkufuri nikmat Allah, tidak mau bersyukur atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas hak Allah yang Allah berikan hak itu kepada kita, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab kami, siksa kami amatlah pedih, ya, itu. Jadi itulah hadiah bagi orang yang tidak mau bersyukur, ya akan mendapatkan azab yang sangat pedih dari
Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang yang memang pandai bersyukur pagi, siang, sore, malam. Syukur berlisan dengan sering mengucapkan alhamdulillah ketika selesai sholat fardu. Jangan berenjak dulu dari tempat duduk, ya, sempatkan waktu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tahmid subhanallah, dengan kalimat dengan kalimat tasbih subhanallah, maha suci Allah, dengan kalimat tahmid alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dengan kalimat takbir Allahu akbar, membesarkan Allah, ya, Allah maha besar. Kemudian juga baca sholawat, kemudian juga baca hauqalah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, sebanyak mungkin. Kemudian juga baca kalimat tahlil, lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya, afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Pang utama zikir eling ke Allah Subhanahu wa taala, ya, fa'lam, maka ketahuilah annahu la ilaha illallah, sesungguhnya kalimat zikir itu adalah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu kalimat pang utamanya zikir. Ketika ada gempa kan kita baca apa? Dianjurkan, disunahkan, bahkan ya sudah menjadi realita kenyataan umat Islam di mana ada gempa terjadi, baca la ilaha illallah, ya, karena panik tetap kita harus baca la ilaha illallah, jangan dicepatkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu kan jangan yang seperti itu. Lebih baik daripada cepat enggak benar-benar itu merusak makna. Lebih baik Allah 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 Allahu akbar Allahu akbar, kan begitu. Nah, jadi setelahnya kita sholat fardu, ya, jangan beranjak dulu dari tempat tidur, tempat apa, dari tempat sholat, ya, tidur, ya, malam udah tidur nih, yang belum tidur ya tidur gitu. Tapi ya begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada artinya. Mungkin kayak gitu. Ya. Kamakola Bung Haji Roma Irama.
Jadi para pendengar yang budiman, ya itu apa sih gunanya wiridan setelah sholat? Kan kita baca istighfar dulu, Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali masyayikhina wali ikhwanina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaihi. Kita istighfar, istighfaran sholat orang bila mana ya yang namanya kita kan, kita mah bukan pangkatan wali, bukan pangkatan para nabi, bukan pangkatan ya orang-orang soleh lah gitu ya. Khusyuk oge hese, sholat khusyuk teh hese ya. Khusyuk teh apa yang kita baca kita ingat, kita sadar, hati mengikuti apa yang diucapkan di mulut, di lisan, kemudian kita tahu maksud yang kita baca itu ya, itu khusyuk ya. Kadang-kala kita mah ketika sedang khusyuk datang lagi ketidakhusyuan ya, ingat ke sawah, ingat ke kendaraan, ingat benda yang hilang kan gitu, uang yang memang lupa ditaruh di mana ketika sholat, oh ingat di sana tuh. Nah, itu kan gangguan dari setan ya. Nah itu ketidakhusyuan, memang susah kita ya kalau memang tidak dibiasakan, harus dibiasakan khusyuk. Makanya para pendengar, setelah sholat jangan dulu beranjak dari tempat sholat, baca istighfar. Nah, istighfaran sholat itu tanya, sedangkan orang di hampura sholat orang, sedangkan orang naon disampurnakeun sholat orang ku cara orang zikir ka Allah, perbanyak zikir wiridan ya. Tasbih Siti Fatimah 33 kali sesuai dengan tasbih batas-batasnya kan ada batas-batasnya ya, 33 kali kalimat subhanallah, kalimat alhamdulillah 33 kali, kalimat Allahu akbar 33 kali, kalimat tahlil la ilaha illallah 100 kali. Itu kan ukuran tasbih ya, sudah ada. Itu sesuai dengan tasbihnya Siti Fatimah ya, putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan juga jangan lupa yang namanya sholat qobla dan ba'da, sebelum dan sesudah sholat fardu, laksanakan itu untuk menambah kekurangan sholat yang kita lalai, sholat yang kita tidak khusyuk, akan ditambah dengan sholat qobliyah dan ba'diyah, sholat sunnah rawatib, kecuali gak ada qobliyah ya, gak ada ba'diyah asar dan ba'diyah subuh. Nah, kalau belum
sholat qabla subuh karena lupa, karena tidak keburu qomat subuh, laksanakanlah sholat qabla subuh, niatnya qada setelah sholat subuh, ya, karena pahalanya itu ya besar sekali ya. 2 rakaat sebelum fajar, sebelum sholat subuh, itu pahalanya besar sekali ya. Rakaatal fajri khairu minad dunya wa ma fiha ya. 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu termasuk orang yang kaya, yang Allah capit orang kaya, walaupun kita tidak kaya harta, tidak kaya apa namanya kekayaan yang berlimpah ruah, tapi Allah telah mencap kepada kita sebagai orang yang kaya karena kita mampu memerangi hawa nafsu. Orang lain masih pada tidur, kita sudah terbangun untuk melaksanakan persiapan sholat subuh dengan melaksanakan sholat qabla subuh 2 rakaat ya. Makanya sebagai orang kaya gitu ya, lebih baik dunia dan isinya. Sholat 2 rakaat lebih baik ya daripada di dunia dan isinya ya, daripada kekayaan dunia ya. Rupanya sekian dan terima kasih, mudah-mudahan kita bisa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dunia yang kita diami, bumi yang kita diami itu sudah semakin tua ya, sudah lansia ya, sudah lanjut usia ya. Jadi segala karasa guys, naon geus lanjut usia makan ya gitu. Manusia juga kalau sudah lanjut usia, sudah kakek-kakek sudah lanjut usia, segala karasa mungkinnya ya, tapi juga ada yang jag berjag Allah sehatkan. Kalau kita ingin sehat, kita harus ikuti sunnah Rasulullah SAW dengan puasa Senin dan Kamis ya. Datang hari Senin puasa, besok datang hari Kamis puasa, insya Allah ya kita akan meraih kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab ya sumu tasihu, kalau kamu mau sehat ya tasihu ya, sumu tasihu maka puasalah. Sumu puasalah kamu, tasihu maka kamu akan menjadi orang sehat jasmani dan juga sehat rohani. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan dan bisa mensyukuri atas kesehatan ini, dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tujuan utama hidup ke dalam dunia adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa
insa illa liya'budun. Kami, kata Allah, tidak semata-mata menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang berbicara baik, yang mendengarkan baik, tapi ada lagi yang lebih baik. Yuk kita sama-sama melaksanakan apa yang telah kami utarakan ataupun kami jelaskan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.